Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, opa, oma, dan anak cucu yang hadir, minta maaf kalau saya mau menggambarkan opa, oma ini sebagai anak domba. Mau disebut anak domba? Boleh? Mau jadi domba? Kalau mau jadi domba berarti akan ada gembalanya. Iya. Kita mengenal Yesus sebagai anak domba Allah. Kita juga mengenal Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan Yesus katakan kepada kita semua yang hadir di sini, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sekarang saya mau tanya, mau tetap jadi domba atau berubah jadi serigala? Tetap jadi domba ya? Iya. Karena kalau berubah menjadi serigala, gembala tidak kenal lagi. Gembala hanya mengenal domba-domba. Kalau kita tetap menjadi domba, maka gembala, Yesus itu gembala kita, tetap mengenal kita. Kalau dia tetap mengenal kita, maka dia akan menjaga kita. Jadi syukurlah kita memilih tetap jadi domba. Jangan berubah menjadi serigala. Serigala itu memang perkasa ya, bisa memakan yang lain. Tetapi Yesus katakan, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetaplah menjadi domba, jangan juga berusaha mengalahkan serigala. Domba tidak akan berhasil mengalahkan serigala. Domba tidak akan mampu melawan serigala. Kalau dia berusaha berjuang untuk melawan serigala, nanti dia stres. Pasti tidak berhasil. Tetap dia akan kalah. Dan kalau dia berjuang melawan dan mengalahkan serigala, dia tidak akan sampai seperti opa oma sekarang. Umur 70, 80. Karena dia membiarkan diri tetap seperti domba yang dikenal oleh gembala, boleh sampai umur sekarang. Itulah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ada yang ingin menyerahkan kalian, ada yang ingin menangkap kalian, ada yang ingin menyembelih kalian. Tetapi kalau tetap menjadi domba, gembala akan menjaga. Gembala akan menghantar sampai kepada rumput yang hijau. Gembala akan menjaga dari serangan-serangan serigala. Gembala akan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Dan kita bersyukur dan bergembira, ibu bapak saudara-saudari, opa oma yang terkasih, saudara-saudari telah memberikan teladan dan contoh bagi kami anak cucu yang masih belajar berjuang untuk tetap menjadi cerdik dan tulus di dalam kehidupan. Kalau kita bertanya kepada opa oma kita yang hadir di sini, pasti mereka juga dengan berbagai cara, dengan kecerdikan, menghadapi begitu banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, godaan-godaan selama masa hidupnya sampai sekarang.
Juga kalau kita bertanya kepada opa oma kita, pasti mereka juga telah tulus mengasihi suami, istri, anak-anak cucunya sampai sekarang. Sehingga boleh bertahan, boleh tetap menjadi bagian dari domba-domba yang dijaga oleh gembala. Maka kepada oma opa, biasa disebut lansia, tetap berguna, tetap berperan, tetap memberikan berkat yang berlimpah bagi semua orang. Kalau kita bertemu para lansia, ada lagu-lagunya itu ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Lansia, opa oma tetap berguna. Karena mereka telah memberikan teladan dan contoh kepada kita, bertahan di dalam kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Maka semoga nasihat Tuhan Yesus, tetaplah menjadi domba. Jangan berubah menjadi serigala. Karena tetap menjadi domba, gembala mengenal kita, gembala menjaga kita, gembala memelihara kita. Gembala juga akan melindungi kita kalau kita tetap menjadi domba. Semoga perjumpaan kita pada sore hari ini, sabda Tuhan hari ini, boleh kita diteguhkan dan dikuatkan. Bahkan supaya seperti Yakub dalam bacaan pertama, setelah lama berumur sekian, 100 tahun lebih, berjumpa kembali dengan Yusuf anaknya, ia kemudian merelahkan diri. Bolehlah aku mati karena aku telah melihat engkau. Semoga kita juga setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita berani untuk tetap setia kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, gembala utama, gembala yang baik. Semoga demikian.